Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pertengahan bulan Muharram ini, sekaligus di penghujung atau pekan terakhir dari bulan Juni, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya pada kita untuk bisa sama-sama kita melaksanakan kewajiban sholat duhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah mencatat setiap detik waktu kita beribadah di dunia yang fana dan sementara ini untuk bisa menjadi bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti Allah berkenan mempertemukan kita dan membersamai kekasih tercinta kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita akan melanjutkan tadabbur kita, pelajaran kita atas pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang mana hari ini kita masih akan membahas surat An-Nisa, ya, surat yang keempat dalam urutan tartib mushafi di dalam Al-Qur'an, termasuk surat yang disebut dengan As-Sab'ut Tiwal, ya, atau 7 surat yang ayatnya panjang. Dan ayat yang akan kita bahas hari ini juga masih terkait dengan ayat-ayat Quran yang berbicara interaksi antar keluarga, ya, khususnya antara suami dan istri, yaitu surat An-Nisa ayat 34 sampai 35, ya. Silakan bisa dibuka An-Nisa ayat 34 sampai 35, yang mana temanya atas ayat ini setidaknya ada 2 topik besar, ya, yang juga dikonsep oleh seorang mufassir, Syekh Wahb Az-Zuhaili, dalam tafsir beliau, Tafsir Al-Munir. Jadi temanya dua topik besar itu adalah, pertama, qawwamatur rijal 'alan nisa, ya, yaitu kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Dan yang kedua, wa turuku taswiyatin niza bainaz zaujain, dan penyelesaian konflik berdasarkan arahan Al-Qur'an tentunya antara suami dan istri, ya. Jadi kita akan membahas 2 ayat tentang kepemimpinan suami, sekaligus bagaimana konflik itu bisa diselesaikan melalui arahan Al-Qur'an. Tentunya yang yang dituju sebagai objek ayat ini kebanyakannya adalah pihak laki-laki, jemaah sekalian, ya. Karena memang nanti yang paling banyak berperan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga itu jelas adalah seorang suami, gitu. Jadi kalau misalnya setiap hari berantem terus, berarti yang gagal siapa, Pak? Istri atau suami? Hah? Ya, kalau yang banyak berperan besar adalah suami, berarti kalau nggak akur-akur, berarti siapa yang paling bertanggung jawab? Hah? Pemimpin atau anak buah, Pak? Pemimpin katanya sebelah. Nah, berarti suami harus bertanggung jawab nanti, ya. Baik, dan pertanggung jawab yang paling berat itu, Pak, bukan pertanggungjawaban kepada istri atau pada keluarga. Yang paling berat itu adalah bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah. Ya, karena kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga ini yang memberikan adalah Allah. Maka pertanggungjawaban, ya, selayaknya kita seorang manajer, Pak, dalam suatu perusahaan, gitu, ya. Maka manajer ini yang melaksanakan tugas-tugas perusahaan akan dipertanggungjawabkan kepada yang paling berkuasa, yaitu direkturnya, gitu, ya. Ya, walaupun nanti direktur kalau dalam perusahaan kan bertanggung jawab kepada biasa di atasnya, Pak? Komisarisnya, pemilik saham, gitu, ya. Tapi kalau dalam konteks seorang hamba, maka pertanggungjawaban seorang suami itu kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, jadi maka kalau kita selalu mengkaitkan hubungan interaksi kita dengan pasangan kita ataupun dengan keluarga kita kepada Allah, Pak, maka paling tidak minimal kita tidak akan berani berbuat zalim. Ya. Saya teringat sekali dengan ungkapan dari salah seorang guru saya saat saya kuliah dulu di Lipia. Ya, namanya Ustadz Dr. Musli Abdul Karim. Itu beliau mengatakan zawwij banatika bis solihin. In ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbuha lam yadhlimha. Nikahkanlah anak perempuanmu dengan orang-orang yang soleh, karena seandainya suami yang soleh ini mencintainya, maka dia akan memuliakannya. Tapi jika seandainya karena kemanusiaan gitu ya, seorang suami yang soleh ini mungkin belum mencintai istrinya, minimal tidak akan mendoliminya. Ya, karena dia tahu bahwa ketika sudah melakukan ijab qabul, ada pertanggungjawaban besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Nah, ayatnya ya, sebelum kita pahami maksud dari ayat-ayatnya, seperti biasa jemaah sekalian, kita akan baca terlebih dahulu ayat surah An-Nisa ayat 34 sampai 35, dan kalau sudah di-share materinya Pak, mungkin mulai sekarang, mulai pertemuan hari ini, insyaallah konsep tafsir ringkas yang saya buat juga akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Karena mungkin selama ini materi yang saya tulis itu hanya terjemahan ayat, tapi tafsirnya tidak diterjemahkan. Jadi nanti bisa dibaca juga tafsir terjemahannya ya. Baik, silakan dibuka surah An-Nisa ayat 34 sampai 35. Kita baca terlebih dahulu, cukup panjang ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
Baik. Ayat sebelumnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang adanya perbedaan beberapa hukum antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Artinya dalam perspektif fitrahnya laki-laki dan wanita itu memang tidak bisa semuanya disamakan. Ada beberapa hal yang berbeda. Walaupun kalau dibuat persentase Pak, mayoritasnya adalah sama ya. Artinya sama dalam arti Allah tidak membeda-bedakan amal soleh dari seorang laki-laki atau seorang wanita. Tetapi bagaimana mereka melaksanakan amal soleh itu juga disesuaikan dengan fitrah penciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya kita sudah membahas larangan untuk adanya kecenderungan hasad ya atau dengki kepada pihak lain yang memiliki kelebihan berbeda atau memiliki suatu yang Allah tetapkan berbeda ya. Dalam ayat sebelumnya kan Allah mengatakan wala tatamannu ma faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Yang kemudian janganlah kalian hasad atau dengki ketika sebagian pihak diberi kelebihan atas sebagian yang lain. Nah, salah satunya adalah dalam urusan waris ya. Jadi dalam Islam misalnya dalam hak waris itu umumnya laki-laki 2 kali lipat lebih besar daripada pihak perempuan. Nah, tetapi jemaah sekalian, kelebihan ini bukan berarti kelebihan tanpa alasan. Ya, karena ayat berikutnya yang hari ini kita akan bahas, kelebihan itu Allah tetapkan juga berdasarkan tanggung jawab yang berbeda. Jadinya hak itu, Pak, hak laki-laki itu lebih besar daripada perempuan, bukan berarti sifatnya mutlak, tapi hak yang terkait dengan suatu tanggung jawab. Ya, karena biasanya hak dan tanggung jawab itu adalah dua hal yang selalu ya seperti satu koin yang dua sisinya beriringan gitu ya. Nah, apa itu kemudian tanggung jawab seorang laki-laki yang kemudian Allah berikan hak berbeda dengan pihak wanita? Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, sebelum masuk kepada tanggung jawabnya ada hak yang lain, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa Allah menetapkan laki-laki itu merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. Ya, wabil khusus dalam urusan rumah tangga. Ya. Maka mereka ini adalah pemimpin dalam rumah tangga, dalam arti baik buruknya rumah tangga itu Pak, pertanggungjawaban besarnya ada pada pihak laki-laki ya. Nah, salah satunya ya tadi yang saya sebutkan terkait dengan masalah waris, termasuk juga dalam perwalian nikah ya. Jadi kalau menikah seorang wanita maka yang jadi walinya adalah bapaknya atau ibunya? Nah, bapaknya. Termasuk nih jamaah sekalian, kalau ada anak yang belum balik Pak, melakukan suatu tindak pidana, yang bertanggung jawab itu ibunya atau bapaknya? Nah, biasanya kalau anak di sekolah berantem Pak, yang dipanggil ibunya atau bapaknya? Coba. Nah, ibunya yang disuruh datang gitu kan. Ya, bapaknya kerja ya, alasannya kayak gitu biasanya Pak. Tapi kalau dalam hukum Islam Pak, memang kalau ada anak yang belum balik, kemudian dia melakukan suatu hal yang istilahnya merugikan pihak lain Pak, itu yang bertanggung jawab adalah bapaknya. Misalnya jamaah sekalian, contoh ya, masih ingat nggak Pak, pada tahun 2000-an awal atau tahun 1900-an, 1990-an ya, saya lupa, 2000-an kalau nggak salah. Dulu setiap hari libur itu Pak, hari Ahad ya kalau nggak salah, ada acara Smackdown. Nah, masih ingat nggak? Nah, mungkin jangan-jangan termasuk tontonan favorit waktu kecil. Nah, ya, acara Smackdown itu kan acara sebenarnya acara manipulatif itu ya, seakan-akan bantingin tubuh, sebenarnya sih cuman istilahnya sandiwara aja kan. Ya, rupanya Pak dicontoh oleh anak-anak. Bahkan ada beberapa kasus yang sampai meninggal. Ya, temennya dibanting gitu kan. Dibantingnya di atas lantai marmer gitu. Akhirnya meninggal. Nah, sedangkan yang membanting tadi ya tentunya niatannya untuk bermain kan, bukan untuk sengaja mencelakai gitu ya. Nah, akhirnya ya tentunya yang kemudian bertanggung jawab karena kemudian menyebabkan kematian ini anak tersebut, tapi masalahnya anak ini belum berumur balik. Nah, maka dalam hukum Islam Pak, kondisi ketika seorang manusia belum sempurna akil baliknya, itu pertanggungjawabannya tetap dipegang oleh orang tuanya. Lebih spesifik lagi siapa? Bapaknya. Nah, jadi maka disitulah maksud dari kepemimpinan. Memang seorang pemimpin punya hak untuk ditaati, pemimpin punya hak untuk dimuliakan, dihormati, dihargai gitu ya. Tetapi tetap juga mereka harus sadar adanya tanggung jawab, termasuk pertanggungjawaban atas kesalahan ataupun hal-hal yang menjadi kerugian dalam rumah tangga. Nah, maka
Inilah maksud dari Allah memberikan kepada kaum laki-laki kepemimpinan. Dan itu sesuai dengan fitrahnya jemaah sekalian ya. Fitrah dalam arti ya Allah memang sudah berkehendak. Misalnya sederhananya saja adalah kaum laki-laki tidak ada haid dalam 1 bulannya. Yang di situ mereka kemudian bisa memimpin secara sempurna. Nah, beda dengan kaum wanita yang Allah takdirkan punya haid, kemudian juga mungkin dari sisi fisiknya juga berbeda dan semacamnya. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya jemaah sekalian, apa landasan atau dasar mereka kaum laki-laki itu diberikan hak kepemimpinan? Nah, kata Syekh Wahab Az-Zuhaili ya, wasababul qawamah amron. Ya, bahwa sebab mereka diberikan hak kepemimpinan itu karena 2 hal. Nah, yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Sebab Allah sendiri dengan kehendak mutlaknya yang maha adil, yang maha bijaksana, memberikan kelebihan atas kaum laki-laki daripada kaum wanita. Nah, lalu yang kedua, ketika Allah berikan kepada mereka kelebihan itu hingga menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, dan juga karena Allah wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga karena kaum laki-laki ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nafkah atas istrinya dan kaum wanita dari keluarganya. Nah, jadi artinya ada 2 sebab ya kenapa kepemimpinan itu diberikan kepada seorang suami atau kaum laki-laki. Pertama, karena memang kehendak Allah, dan yang kedua karena mereka punya tanggung jawab memberi nafkah. Nah, dua sebab ini jemaah sekalian, ini tidak terpisah. Tidak terpisah, Pak. Karena ada sebagian kalangan ya. Ada sebagian kalangan khususnya dari kalangan yang mengkampanyekan feminisme mutlak, feminisme absolut ya, kesetaraan gender yang sama antara laki-laki dan perempuan. Biasanya mereka berargumentasi, Pak, bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu karena beban nafkah. Ya, dan karena itulah standar nafkah itu yang menjadi sebab seorang menjadi pemimpin. Nah, yang jadi pertanyaan begini, Pak. Apalagi dalam dunia globalisasi hari ini atau dunia modern seperti hari ini, Pak. Kira-kira banyak tidak kaum wanita yang malah menjadi bukan tulang rusuk dari suaminya, Pak, malah tulang punggung suaminya? Kaum wanita, Pak, itu bukan malah jadi tulang rusuk. Kalau dalam hadis kan disebut tulang rusuk gitu ya. Nah, tapi tidak nih, dalam rumah tangganya malah yang jadi tulang punggung adalah siapa? Wanita. Saya tanya, banyak atau tidak, Pak? Hah? Banyak nggak? Banyak kan? Ya banyak dalam arti mungkin kalau dibuat perbandingan dengan laki-laki mungkin masih dominan laki-laki gitu ya. Tapi kalau dikatakan banyak itu jumlahnya banyak. Bahkan saya pernah, Pak, tahun 2017 itu saya pernah safari dakwah di Hong Kong. Ya, safari dakwah di Hong Kong itu kurang lebih sekitar berapa ya? Saya kurang lupa, kurang tahu pasti, Pak, lupa, sekitar mungkin ada sekitar hampir 200-an ribu TKI Indonesia di Hong Kong. Mayoritasnya adalah kaum wanita, ya, mayoritasnya kaum wanita. Dan selama saya 1 bulan di sana itu, Pak, mungkin bisa dikatakan 1 hari itu 2-3 kali saya muter-muter di kajian majelis taklim mereka. Karena di satu sisi hal positifnya di sana adalah sudah berdiri pada masa itu ya, tahun 2017 saya ke sana itu, saya dapat informasi dari mereka itu sudah ada sekitar kurang lebih 60 majelis taklim khusus untuk yang dari Indonesia saja, ya. Dan itu bukan hanya yang Muslim, Pak, bahkan termasuk komunitas-komunitas non Muslim juga. Makanya saya selama 1 bulan di sana ada 1 hari penuh itu kegiatannya dialog antar agama, ya, perwakilan dari Katolik, perwakilan dari Hindu, ya. Ya, walaupun menariknya sih Hong Kong itu negara mayoritasnya Buddha, Pak, tapi untuk yang dari Indonesia perwakilan Buddha malah nggak ada. Jadi hanya Islam, Katolik dan Hindu pada saat itu ya, tahun 2017. Nah, yang menariknya begini Mas kalian, tidak sedikit atau mungkin tidak, saya katakan hampir ya, berulang kali pertanyaan yang ditanyakan kepada saya saat saya keliling ke majelis taklim di Hong Kong itu, Pak. Yang pertanyaan ini di satu sisi lucu, tapi di sisi yang lain miris. Nah, pertanyaan begini, Pak. Jadi ada ibu-ibu di sana itu yang bekerja di sana. Pertanyaannya hampir mirip seperti ini. Ustaz, kira-kira kalau kami para istri yang kerja di Hong Kong ini tidak transfer uang nafkah ke suami di rumah, dosa nggak? Coba. Jadi perspektif mereka nih, Pak, ya. Kalau kami yang kerja di Hong Kong tidak kirim uang nafkah kepada suami di kampung, kira-kira sebagai istri dosa nggak? Coba. Nggak. Ya tentunya tidak, Pak. Tapi pertanyaannya, ada kaum wanita yang memiliki satu persepsi bahwa yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah siapa, Pak?
Ada persepsi dari kaum wanita ya, yang bertanggung jawab mencari nafkah itu adalah siapa yang bekerja. Bukan karena ketentuan Allah yang menjadikan kaum laki-laki lah yang harusnya mencari nafkah, ya, sedangkan perempuan adalah objek yang diberi nafkah. Ya, bukan berarti tidak boleh kaum wanita bekerja mencari nafkah, itu bukan berarti nggak boleh, Pak. Tetapi poinnya adalah ketika kaum wanita memenuhi kebutuhan rumah tangga itu bukan nafkah. Tapi apa, Pak? Hah? Itu sedekah. Bahkan boleh diambil dari kewajiban zakatnya dengan syarat suaminya mustahik zakat. Nah, itu syaratnya itu. Jadi kalau misalnya nih seorang suami kebetulan miskin, Pak, istrinya kerja punya harta kekayaan, dia mau bayar zakat, boleh nggak diberikan zakat itu kepada suaminya yang miskin? Boleh nggak, Pak? Sah nggak zakatnya? Ya sah saja, Pak. Ya. Kenapa? Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Tapi kalau dibalik ya, suaminya yang bekerja memiliki harta, istrinya nggak punya apa-apa, boleh nggak suami memberi zakat kepada istrinya? Nggak boleh. Karena kewajibannya adalah nafkah, dan harusnya nilai nafkah lebih besar daripada nilai zakat. Ya. Karena nafkah lebih wajib daripada zakat. Bahkan zakat bisa digugurkan, Pak, ketika seorang suami punya kewajiban nafkah yang belum dia tunaikan. Ya, karena yang namanya urusan harta itu hak manusia lebih besar kewajibannya daripada hak kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hutang, Pak, tapi di sisi yang lain harta kita sudah mencapai nisab tapi belum masuk haulnya. Kewajibannya adalah menyelesaikan hutang. Baru bayar zakat kalau masih tersisa. Nah, jadi maka dalam konteks kewajiban mencari nafkah ini, persepsinya siapapun yang bekerja dalam rumah tangga itu ya, mau dia suami atau istri, tentunya juga istri dia bekerja berdasarkan izin dari suaminya, tetap kewajiban nafkah adalah beban siapa? Suami. Nah, tetapi poinnya juga yang ingin saya sampaikan, Pak, kepemimpinan suami dalam rumah tangga bukan semata-mata karena masalah nafkah. Karena yang tadi saya sampaikan, Pak, bahwa tidak sedikit kaum wanita hari ini juga ikut mencari nafkah. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian yang paling dominan adalah istrinya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, walaupun di atas namakan nafkah ya, apakah kepemimpinannya berubah? Misalnya begini, Pak, yang bekerja istrinya, ya suaminya malah jaga rumah, masak, ya kemudian ngurus anak misalnya gitu, Pak ya. Nah, kira-kira, Pak, kalau sholat berjamaah nanti yang jadi imam siapa? Suaminya atau istrinya? Hah? Jadi istrinya kerja, suaminya enggak. Sholat berjamaah kebetulan di rumah. Siapa yang jadi imam? Hah? Ya tetap suami. Tetap suami. Walaupun yang kerja adalah istri. Kalau mereka punya anak perempuan, siapa yang menjadi wali nikah? Ya tetap suami. Ya tetap suami. Nah, karena kepemimpinan itu bukan atas dasar semata-mata nafkah, tapi apa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah lah yang memberikan hak kepemimpinan itu. Jadi kalau kemudian dalam rumah tangga kok suami tidak mencari nafkah, tetap dia berstatus sebagai pemimpin, tapi pemimpin yang harus malu dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia belum menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk mencari nafkah. Nah, jadi maka dua sebab seorang laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Pertama, karena memang semacam istilahnya itu stempel yang Allah berikan kepada mereka, ya, dan itu tidak merubah status mereka walaupun kondisi struktur sosialnya ataupun struktur rumah tangganya tidak ideal gitu ya, artinya istrinya yang kerja, suami yang tidak kerja. Tetapi di sisi yang lain juga para suami harus punya perasaan bahwa tanggung jawab nafkah tetap berada di beban siapa? Suami. Ya, bukan berarti kemudian saya katakan, Pak, loh kalau begitu istri nggak perlu bekerja atau tidak boleh bekerja, ya enggak, itu urusan lain gitu ya. Tapi cara berpikirnya tetap kewajiban nafkah dibebankan kepada suami. Adapun istri yang ingin ikut membantu perekonomian rumah tangganya, Pak, itu dihitung pahala sedekah, bukan kewajiban nafkah. Ya. Nah, jadi ini poinnya yang perlu kita luruskan ya. Baik. Nah, jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum laki-laki dengan dua hal. Pertama karena kehendak Allah, dan yang kedua karena sebab mereka punya tanggung jawab memberi nafkah. Nah, karena itulah jemaah sekalian, para ulama fikih ya menegaskan begini, Pak, seperti disampaikan oleh para ulama tafsir, istadalla jama'atu minal ulama bihadil ayah ala jawazi faskhin nikah idza ajaza zawju an nafaqati zaujatihi. Berdasarkan ayat ini, yaitu kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, maka para ulama menjadikannya sebagai dalil bolehnya seorang istri menggugat cerai kepada suaminya atas dasar masalah nafkah.
Nah, ini sedikit bicara perceraian dulu jamaah sekalian ya. Apalagi sekarang ini Pak, di masa-masa ekonomi yang sulit ini, saya punya beberapa teman yang kerja di pengadilan agama Pak ya. Dan juga kalau salah sudah ada yang melakukan survei ya. Salah satu tingkat sebab perceraian yang sekarang ini terjadi Pak, sebab paling utamanya apa? Masalah ekonomi. Ya, bukan karena pelakor, bukan karena mungkin suaminya suka mancing, enggak Pak, bukan. Ya, tapi karena masalah ekonomi. Tapi bisa jadi Pak, karena suaminya suka mancing akhirnya berdampak kepada ekonomi gitu ya. Artinya suaminya lebih suka beli pancing daripada kasih makanan istrinya gitu ya. Nah, jadi maka para ulama fikih menetapkan jemaah sekalian, perceraian itu sebenarnya ada empat sumber. Ya, jadi kalau kita bicara fikih cerai Pak, cerai itu ada empat sebab ya. Yang pertama adalah kalau cerai itu datangnya dari suami yang menceraikan gitu ya. Dalam bahasa Indonesia kita sebut suami menceraikan istri. Nah, ini disebut dalam istilah fikih dengan sebutan tolak ya. Tapi kalau perceraian itu sumbernya dari gugatan dan tuntutan istri, dalam bahasa Indonesia jangan dikatakan Pak istri menceraikan suami, bukan ya. Karena istri tidak punya hak menceraikan, tapi lebih tepatnya istri menggugat cerai suami. Nah, dalam istilah fikih, gugatan cerai yang datang dari istri kepada suaminya itu disebut khulu. Dan khulu ini diajukannya ke pengadilan, bukan kepada suaminya. Ya, kalau suaminya bisa jadi nggak menerima, tapi diajukan ke pengadilan. Nah, lalu yang ketiga, ada juga perceraian yang disebabkan karena masalah pada akad. Akadnya itu rupanya ketahuan salah. Tapi sudah terlanjur terjadi hubungan seksual, mungkin udah punya anak. Misalnya gini Pak, contoh kasusnya misalnya seperti pernikahan yang sudah terjadi, ya bahkan mungkin sudah punya anak dari pernikahan tersebut. Lalu ada seorang wanita memberikan kesaksian bahwa suami istri itu punya hubungan mahram karena sepersusuan. Ya, kalau hubungan mahramnya karena persaudaraan kandung mungkin sangat hampir mustahil lah ya. Tapi ada kemungkinan nggak Pak? Rupanya ketahuan dulunya mereka diberi air ASI oleh satu wanita yang sama. Mungkin nggak ini terjadi? Sangat mungkin, apalagi dalam tradisi masyarakat yang biasa memberikan ASI dari pihak lain gitu kan. Nah, maka ketika sudah terjadi atau ada kesaksian dengan bukti-bukti tentunya ya bahwa mereka rupanya adalah saudara sepersusuan, tidak ditunggu Pak ucapan talak dari suami atau gugatan cerai dari istri, tapi otomatis dari sejak saat itu perceraiannya terjadi. Nah, perceraian atau pembatalan nikah gara-gara akadnya bermasalah karena mereka rupanya punya hubungan mahram, ini namanya dalam istilah fikih disebut fasakh. Disebut apa? Fasakh. Nah, jadi ada talak, ada khulu, ada fasakh. Dan yang keempat adalah perceraian karena intervensi dari negara. Ya, jadi negara bisa intervensi Pak, bisa memutuskan pernikahan. Nah, namanya disebut tafriq. Ya, misalnya gini, kasusnya itu Pak, salah satunya misalnya hampir mirip seperti gugatan cerai dari istri gitu ya. Kasusnya misalnya adalah suami yang hilang. Suami yang hilang, Pak. Artinya kalau suaminya hilang, ya, misalnya karena suatu sebab kayak kecelakaan, setelah terjadi kecelakaan dilakukan evakuasi oleh Basarnas, akhirnya apa yang terjadi? Indikator kuatnya misalnya kecelakaan pesawat gitu ya, misalnya kecelakaan pesawat, indikator kuatnya penumpangnya meninggal. Tapi yang jadi masalah saat dievakuasi tidak ditemukan apa? Jenazahnya. Nah, berarti kan ada kemungkinan masih hidup sebenarnya kan? Nah, tapi bertahun-tahun lamanya nggak datang-datang itu, ya. Artinya nggak muncul orang yang tadi hilang itu ya. Nah, ketika yang hilang ini jemaah sekalian adalah suaminya. Ketika yang hilang ini adalah suami dari seorang istri, maka negara bisa saja nanti akan memutuskan pernikahannya setelah proses yang lama bahwa mereka atau suaminya dianggap sudah meninggal. Maka tanpa menunggu suaminya mengajukan cerai, tapi biasanya sih ada semacam permintaan dari istri gitu ya, agar istrinya nanti Pak itu tidak menggantung nasibnya. Kalau suaminya hilang bertahun-tahun Pak, yang namanya seorang istri mungkin juga punya anak yang harus dirawat, dia membutuhkan apa? Seorang ayah gitu atau seorang suami gitu kan. Nah, disitulah kemudian nanti datang ke negara lewat pengadilan agama untuk mendapatkan keputusan bahwa suaminya yang hilang tadi itu dianggap sudah meninggal. Nah, itu maka di situ ada intervensi dari negara. Tapi syaratnya di sini Pak, yang hilang adalah siapa?
suami. Agar apa? Agar istrinya nanti bisa menikah dengan orang lain. Tapi kalau yang hilang adalah istri, Pak. Kalau yang hilang adalah istri, perlu nggak kemudian nunggu keberadaan istrinya atau jelas bagaimana nasibnya untuk nikah dengan wanita lain? Kalau yang hilang istri, nggak perlu, Pak. Nggak usah istrinya hilang. Istrinya nggak hilang aja dia boleh, gitu. Ya, iya kan, artinya istrinya lagi di dapur masak, kalau dia mau nikah lagi boleh nggak? Ya boleh aja. Ya, tapi apa kalau secara hukum administratif harus ada izin juga dari siapa? Istrinya. Nah, maka dalam konteks ketika suaminya hilang, apalagi bicara warisannya dan seterusnya, Pak, itu semua harus melibatkan siapa? Negara. Nah, perceraian yang melibatkan negara itu namanya disebut tafriq. Nah, jadi dalam fikih Islam yang namanya bab perceraian itu ada 4. Ustaz Zarkasi mungkin sudah bahas tentang fikih cerai belum, Pak? Udah bahas? Belum? Oh, masih lama ya. Ya, dan mungkin masih lama biar nggak ada kepikiran ke sana, Pak. Tapi saya sampaikan aja kan ayatnya udah masuk gitu ya. Nah, jadi ada 4 tadi apa? 1 talak, 2 khulu, 3 fasakh, 4 tafriq ya. Nah, tapi dalam ayat yang kita bahas ini, Pak, ketika seorang suami tidak bisa memenuhi kewajibannya terkait dengan nafkah, dan para ulama kemudian mengatakan boleh bagi istri mengajukan gugatan cerai atas dasar masalah ekonomi ini. Nah, ini namanya disebut apa? Talak, khulu, fasakh atau tafriq. Nah, istilah yang tepat adalah khulu ya, khulu. Nah, perbedaannya apa, Pak, antara khulu dan talak? Nah, mungkin saya tutup di sini lah ya. Untuk ayat berikutnya terkait dengan masalah penyelesaian konflik mungkin kita bahas pada pertemuan berikutnya. Apa perbedaannya jemaah sekalian antara talak dan khulu selain dari sisi pihak yang mengajukan ya? Kalau talak kan datang dari suami, sedangkan kalau khulu datang dari gugatan istri ya. Perbedaannya apa? Kalau di Indonesia, Pak, sebenarnya sih secara administratif tidak ada perbedaannya. Secara administratif. Karena mau talak suami ataupun gugatan cerai istri tetap dua-duanya diajukan ke pengadilan. Kalau Indonesia ya. Artinya suami yang mengucapkan talak begitu saja tidak dibawa ke pengadilan, secara hukum negaranya tidak diakui. Ya, sebagaimana khulu dari seorang istri. Tapi perbedaan paling mendasar, Pak, selain dari sisi sumbernya adalah yang mungkin perlu diketahui juga oleh kaum wanita, para istri ya, adalah terkait status mahar. Terkait status mahar, Pak. Kalau perceraian itu datangnya dari talak suami, mahar yang sudah diberikan oleh suami kepada istrinya sepenuhnya menjadi milik istri. Tapi kalau perceraian itu dasarnya gugatan istri atau khulu, Pak, maka salah satu konsekuensinya maharnya harus dikembalikan. Oleh siapa? Istri kepada suami. Walaupun sudah jadi Pak? Misalnya seperangkat alat sholat 20 tahun yang lalu pernikahannya, Pak. Kira-kira sudah jadi apa itu, Pak? Sudah jadi sudah jadi pel kaki gitu. Ya nggak apa-apa, pokoknya apa yang ada itulah yang dikembalikan gitu, atau senilai dengan itu gitu. Yang penting mereka nanti bagaimana bersepakat ya. Makanya saya pernah sampaikan ini sebagai penutup jemaah sekalian, pernah saya sampaikan, Pak, ini yang belum nikah nih ya, yang belum nikah. Tapi ada yang belum nikah, Pak, di sini? Atau mau nikah lagi? Udah kali. Nah, yang mau nikah nih jemaah sekalian, kalau secara kemampuan finansial, Pak, bisa memberi mahar yang besar ya, para ulama menganjurkan sebisa mungkin maharnya besar. Dan Rasulullah SAW itu seperti kata Imam Nawawi, Pak, dan Imam Nawawi mengatakannya sebaik-baik mahar itu tidak kurang dari maharnya Nabi Muhammad. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi mengatakan alla yakillu mahru an mahri Rasulillah. Mahar terbaik itu adalah tidak kurang dari nilai mahar Nabi Muhammad. Yang mampu ya, yang mampu. Dan mahar Rasulullah itu kepada istri-istri beliau, Pak, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah, nilainya 500 dirham, 500 dirham. Mahar Rasul kepada banyak istri beliau ya, itu 500 dirham. Nah, 500 dirham, Pak, 1 dirham kurang lebih sekitar, dirham itu uang perak 4 gram. Dirham itu uang perak, beratnya sebesar 4 gram. Kurang lebih lah, Pak ya. Mungkin kalau 1 gram anggaplah 25.000 lah ya. Berarti 1 dirham itu 4 gram berarti berapa? 100.000. Nah, 100.000 dikali 500 berapa? 50 juta rupiah. Jadi mahar yang sunnah itu, Pak. Bukan 500, 50 ya. Bukan 50 juta ya. Nah, jadi mahar yang sesuai dengan sunnah Rasulullah itu bukan seperangkat alat sholat, Pak. Itu mahar bid'ah itu, Pak. Ya bid'ah dalam arti bukan nggak boleh ya, boleh aja. Tapi yang terbaik adalah nilainya 500
dirham. Nah, kenapa saya katakan semakin besar semakin baik ketika suami mampu? Karena kalau ada yang punya persepsi mahar yang terbaik itu Pak, yang murah itu keliru. Karena mahar yang terbaik itu kata para ulama sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, taisiru sodaqiyah, yang memudahkan. Nah, yang memudahkan itu Pak bagi seorang suami atau calon suami yang kaya raya, malah dia ingin menampakkan dirinya sebagai seorang yang punya harga diri dengan memberi mahar yang besar. Ya, tapi kalau yang ekonominya mungkin pas-pasan ya semampunya gitu ya. Nah, alasannya dua jemaah sekalian. Alasannya dua. Kenapa mahar itu semakin besar semakin baik? Pertimbangannya dua hal. Hikmahnya dua. Yang pertama, jelas itu tentu sangat disenangi oleh kaum hawa, kaum wanita. Ya, silakan aja tanya kepada isi-isinya Pak. Kalau dulu disuruh milih gitu ya. Mah, kalau dulu kita nikah, misalnya udah nikah nih Pak ya. Kalau dulu kita nikah ada dan kebetulan papa misalnya atau emas atau apa gitu ya. Secara ekonomi mampu, ada dua pilihan nih. Satu maharnya seperangkat alat sholat, yang kedua maharnya adalah emas 1 kilogram. Kira-kira milih yang mana? Milih mana Bu? Nah, kalau masih waras pasti milih emas. Kalau masih waras. ya nggak usah perempuan Pak, laki-laki aja senang dengan emas gitu ya. Daripada seperangkat alat sholat gitu kan. Nah, jadi artinya milih emas misalnya. Nah, artinya Pak, cara bagaimana menghargai kaum wanita salah satunya lewat harta ya. Itu sesuatu yang fitrah, bukan berarti saya katakan wanita itu matre Pak, itu sesuatu yang fitrah. Ya, bukan hanya wanita, laki-laki juga suka harta gitu kan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Nah, tapi yang kedua Pak, hikmah yang kedua adalah untuk bisa mengontrol kaum istri agar tidak mudah menggugat cerai. Hikmahnya di situ. Agar tidak mudah menggugat cerai. Karena kalau misalnya jamaah sekalian, istri kemudian mendapati sesuatu yang tidak dia sukai dari perilaku suaminya, walaupun bisa saja sih dimaafkan ya, tapi mungkin sudah istilahnya udah nggak senang atau gimana lah gitu. Akhirnya dia ingin menggugat cerai, tapi harus mengembalikan mahar 1 kilogram emas Pak. Kira-kira mikir-mikir nggak? Mikir-mikir nggak Pak? Tapi kalau maharnya seperangkat alat sholat Pak, gimana? Nggak perlu mikir Pak, nggak perlu mikir gitu ya. Nah, disitulah artinya mahar itu semakin besar juga selain memuliakan kaum wanita untuk juga mengontrol agar tidak mudah menggugat cerai. Sebagaimana sebaliknya Pak, nafkah itu semakin baik semakin besar dari seorang suami untuk menyenangkan seorang istri, tapi juga tentunya yang paling baik adalah untuk lebih mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi maka banyak orang yang mengatakan Pak, menyenangkan istri dengan memberikan sesuatu yang menyenangkan mereka, itu insya Allah sebagai salah satu wasilah untuk mempermudah rizki. Nah, diantaranya di bulan Muharram ini Pak ya, salah satu di bulan yang dianjurkan seorang suami atau seorang ayah ya untuk bisa mendapatkan perantara yang baik, rizki yang baik dari Allah SWT adalah mempermudah urusan keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya. Silakan Pak ya, nanti setelah selesai dari pekerjaan ini, selesai dari kantor Pak, nah dibawalah ke toko emas, dibawa kemana gitu. Nah, itu insya Allah mumpung masih dalam momentum bulan Muharram ya. Jadi bulan Muharram bukan hanya lebaran anak yatim Pak, tapi lebaran untuk istri dan anak-anak juga ya. Nah, ini konteks hubungan instansi yang baik antara suami dan istri. Baik, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita keluarga yang sakinah, keluarga yang rahmah ya, keluarga yang solehah, keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf mungkin karena waktu juga kita belum membahas bagaimana penyelesaian konflik antara suami istri ya berdasarkan arahan surat Al-Nisa ayat 34 dan 35. Insyaallah mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Baik, kita cukupkan ya Mas kalian. Ada yang mau bertanya atau kita cukup? Cukup Pak ya? Baik. Siap ya bawa ke toko emas ya istrinya? Baik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.